لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala macam kenikmatan dan kebaikan yang Allah masih titipkan kepada kita semua, sehingga Allah kumpulkan kita semua dalam salah satu rangkaian agenda kebaikan, yaitu takhif Ramadan. Allah kumpulkan kita semua di salah satu tempat terbaik di muka bumi, yaitu masjid rumah Allah. Allah kumpulkan kita semua dalam satu hari yang sangat mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban, di mana Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang sangat terkenal Al-Aum mengatakan bahwasanya ada 5 waktu mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa pada waktu tersebut. Yang pertama, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, malam Jumat. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat dan kelima, malam hari raya. Maka kita syukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita semua dalam satu waktu yang penuh dengan kebaikan, yang semoga itu menandakan bahwasanya kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. Salat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga dan para sahabat pada umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang semoga kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami bersyukur pada Allah. Dari waktu ke waktu kami melihat Masjid At-Taubah ini, yang awalnya pertama kali kami datang dipenuhi oleh bapak-bapak, lalu kemudian dipenuhi oleh anak-anak, sekarang dipenuhi oleh ibu-ibu. Insya Allah jamaahnya akan semakin bertambah di awal-awal Ramadan, bahkan sampai nanti akhir Ramadan. Jamaah Masjid At-Taubah yang Allah Subhanahu wa taala, tema pada pertemuan kita kali ini adalah tentang takhif Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Jauh-jauh hari saya yakin Masjid At-Taubah ketika akan mengagendakan kegiatan ini, persiapannya pasti sudah dilakukan 2-3 pekan atau beberapa bulan sebelumnya. Betul ya Ustaz ya? Ketika bapak-bapak, ibu-ibu ingin menikahkan anaknya, entah putrinya, entah putranya, menyiapkan tanggal terbaik, menyiapkan waktu terbaik, menabung untuk hajat tersebut, atau mungkin kita ingin menyunatkan anak kita, disiapkan tanggalnya saat liburan sekolah, disiapkan tasyakurnya, dicari catering terbaik, atau ketika anak kita, cucu kita lahir, kita siapkan tasyakuran 4 bulannya, akikahnya. Itu hal yang lumrah.
kita akan menyiapkan sesuatu yang kita anggap penting, betul Pak? Atau ketika bapak-bapak akan purna, akan pensiun, disiapkan pakaiannya untuk berfoto nanti di kantornya, itu hal yang lumrah. Maka kami sampaikan saat ini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua ingin melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka lihatlah saat ini. Malam ini kita lihat sudah sejauh mana persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Sudah sebagus apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu tidak bisa kita persiapkan 1-2 hari sebelumnya. Gak akan bisa, Pak. Tidak akan pernah bisa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyiapkan bulan Ramadan dengan mukadimah bulan-bulan sebelumnya. Makanya kalau kita berbicara tentang tarikh Ramadan, kita bicaranya itu bukan 1-2 minggu sebelum Ramadan, tapi dari 2 bulan sebelum Ramadan. Dari bulan apa? Bulan Rajab. Itulah persiapan yang sudah Allah siapkan kepada kita semua. Itulah kenapa Syekh Bari Hasan ketika mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan takhalli, bulan meninggalkan, bulan bertaubat. Lalu masuk bulan Sya'ban, kita masuk bulan tahalli. Kita hias. Bulan Sya'ban ini kita bulan berhias, agar nanti ketika memasuki bulan Ramadan, Allah menimbulkan tajalli. Allah perlihatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Itulah kenapa perbedaan kita dengan generasi salafus shalih ketika memasuki bulan Ramadan, perbedaan mendasarnya itu ada pada fundamentalnya, Pak. Bagaimana mereka dan saat ini kita mendefinisikan bulan Ramadan. Maka kalau saya boleh memberikan saran, kalau mau menghatamkan kitab selain Al-Quran, maka ada satu kitab yang sangat bagus yang harusnya kita kaji ketika akan memasuki bulan Ramadan, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Itu kitab menceritakan, membahas semua kebaikan setiap bulan, dari bulan Muharram sampai akhir Zulhijjah. Maka persiapan kita ketika akan memasuki bulan Ramadan, yang pertama harus kita biasakan adalah satu amal yang paling sering kita biasakan di bulan Ramadan. Apa amal yang kita biasakan di bulan Ramadan, Pak? Amal apa yang nanti akan kita lakukan bulan Ramadan? Amal apa? Amal apa, Pak? Puasa. Maka persiapannya itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Makanya, Pak, mohon maaf ya, Pak ya. Kalau ada, mohon maaf, yang ketika awal Ramadan, masuk awal Ramadan, kelihatannya lemes sekali, lesu banget. Tarawihnya imamnya ini nggak baca juz 30, bawaannya udah susun aja. Selesai waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Udah menggelar apa tuh? Susun aja bawaannya. Lemes bawaannya Ramadan. Gak boleh seperti itu, Pak. Ketahuan. Berarti dia tidak menyiapkan bulan Ramadan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Gak ada alasan. Pak, ditanya istrinya, kenapa kok Ramadan lemes banget? Biasa, Mak, awal Ramadan. Gak boleh seperti itu, Pak. Ramadan itu harus diisi dengan semangat, keyakinan. Sebagaimana Nabi kita SAW ketika memasuki awal Ramadan, kan bulan Ramadan itu perintahnya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Awal sekali Ramadan, awal sekali, Pak, gak ada mukadimah. Ketika perintah Ramadan turun berbarengan dengan satu amal jihad, yaitu perang Badar.
Bayangin Pak, awal Ramadan, awal sekali puasa, itu bukan diisi dengan kolak, bukan diisi dengan gorengan, bukan diisi dengan es buah, tapi perintah Allah kepada Nabi harus jihad. Kalau keadaannya saat ini, saya tanya, itu keadaannya siap atau enggak kita Pak? Siap atau enggak Pak? Siap atau enggak tuh? Saudara kita di Palestina sudah mencontohkan 70 tahun memasuki Ramadan dalam keadaan jihad. Makanya nggak boleh Pak kita memasuki Ramadan dalam keadaan lemas, nggak boleh. Persiapannya sudah harus dimulai dari bulan Syaban. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah, istri-istri Nabi, beliau mengatakan adalah Nabi SAW ketika memasuki Syaban, beliau berpuasa 1 bulan penuh. Coba kalau ngikut Nabi, Syaban puasa sebulan penuh. Kuat atau enggak Pak? Makanya nih alhamdulillah saya diundangnya pas malam. Ini kalau diundangnya pagi Pak, waduh. Kalau enggak saya Pak. Ini udah sisa-sisa. Pagi tadi kajian subuh, duha kajian ibu-ibu, siang sampai maghrib terima restoran. Jadi masih santai. Puasa Pak kita Pak. Biasa kan puasa. Jangan masih ada waktu. Malam 15, besok Ayyamul Bid sekaligus puasa. Sampai kapan Ustaz? Kalau belum biasa, H-2 selesai. Kalau belum biasa sunnah, ajar aja Pak sampai habis. Supaya ketika nanti dia masuk awal Ramadan, dia tidak masuk dalam keadaan lemas. Yang kedua, pembiasaan tarhib yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, karena muslimuna idza dakhala Sya'ban, kaum muslimin di zaman Nabi sampai sahabat ketika ingin masuk bulan Ramadan, mereka terbiasa dengan apa? Membolak-balik mushaf. Berarti apa itu amalnya Pak? Baca Al-Quran. Ini alhamdulillah saya melihat bahwa di status ketua DKM setiap Sabtu pagi ada kajian tahsin, itu ya Ustaz ya? Bolak-balik itu maksudnya bukan dibolak-balik aja ya Pak ya. Maksudnya itu saking seringnya dibaca itu dibolak-balik. Baca Al-Quran kita Pak. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf sekali punten. Saya itu kadang sakit hati saya ketika ada yang cerita sama saya, Ustaz, saya bulan Ramadan kok nggak bisa khatam baca Al-Quran. Itu sedih saya Pak. Bulannya bulan Al-Quran tapi nggak bisa khatam Quran. Itu kan aneh Pak. Sebutannya Syahrul Quran tapi dia tidak bisa khatam Quran. Itu kan aneh. Padahal kata Nabi, setan sudah diikat, neraka sudah ditutup, pintu surga dibuka. Alasan apa lagi nggak bisa khatam Quran? Alasannya apa? Karena dia sebelum masuk Ramadan, lidahnya memang sudah tidak terbiasa membaca Al-Quran. Teduh lidahnya keluar. Maka 11 bulan yang lalu yang sudah kita lalui dalam hal-hal yang tidak manfaat sudah selesai. Mau masuk ke Ramadan, tutup semua lembaran jelek. Ayo kita khatamkan Al-Quran. Mulai kapan? Mulai malam ini. Pulang sebelum istirahat, tilawah Al-Quran. Target khatam 15 hari terakhir sebelum masuk Ramadan, khatam. Supaya apa? Supaya masuk bulan Ramadan sudah terbiasa khatam. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sering kita dengar kisahnya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Kapan saja? Sekali khatam dalam sholat 5 waktu. Khataman yang kedua saat ia mulai. Bisa Ustaz? Aku gak usah pikirin Pak, gak bakal nyampe Pak. Sehari khatam 2 kali gak bakal nyampe. Buat antum sebulan sekali saja udah cakep Pak. Gak usah bayangin Imam Syafi'i ya. Tapi begitulah kecintaan kaum muslimin terhadap Al-Quran ketika masuk bulan Ramadan. Sosial medianya tutup. Ya ibu-ibu ya, Instagramnya, Facebooknya tutup. Lambe-lambenya tutup. Ya, berita gosipnya tutup.
Jangan disibukkan dengan gosip. Dulu kita kalau mau gosip harus ketemu. Sekarang kita kalau mau ghibah saudara kita, tinggal buka sosial media, muncul semua kita tentang aib-aib saudara kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Habiskan waktu kita untuk tilawah. Ada seorang syekh ditanya, "Ya syekh, bagaimana keadaan kaum muslimin di zaman sahabat? Kecintaan mereka, keadaan mereka terhadap Al-Quran. Bagaimana interaksi mereka tentang Al-Quran?" Kata syekhnya, sebagaimana interaksi manusia saat ini dengan HP-nya. Sekarang Pak, kita kalau gak bawa HP gak tenang Pak. Was-was, takut. Apalagi bapak-bapaknya gak bawa HP, ketahuan istrinya, oh takut. Panik. Udah sampai kantor, HP ketinggalan, bela-belain pulang, digojekin ke HP. Panik. Gak bawa ATM, panik. Takut. Maka mulai malam ini targetkan. Satu juz itu berapa menit Pak? 40 menit, gak lama. Jangan lupa 40 menit. Dibagi. Ba'da subuh 15 menit, ba'da maghrib 10 menit, sisanya ba'da isya. Selesai satu hari satu juz. One day one juz selesai. Kalau kami dulu dengan Ustaz Dedet Makiuddin Hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan aib buat penghafal Quran kalau dalam sebulan itu tidak khatam lebih dari 10 kali, itu aib, dosa. Kalau dia penghafal Quran tidak khatam dalam sebulan 10 kali dengan hafalannya, itu aib, gak boleh. Jadi kalau bapak-bapak pengen mewakafkan anaknya menjadi penghafal Quran, Masya Allah. Yang ketiga, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, amal yang dilakukan untuk persiapan masuk bulan Ramadan setelah tadi puasa sunnah, tilawah Al-Quran. Yang ketiga apa? Kaum muslimin itu terbiasa ketika mau masuk bulan Ramadan, mereka mengeluarkan hartanya, zakat mal. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, saya kapan ya zakat terbaik? Zakat harta saya terbaik kapan? Sya'ban. Kemana Ustaz? Saya bingung, sudah ada masjid. Tanya masjidnya kebutuhannya apa, penuhin. Gak usah gede-gede Pak, jual aja mobil sedekahin buat masjid. Sehari pagi gak usah gede-gede, 1 juta aja Pak. Kebeli insya Allah nanti AC semua ini ya. Kaum muslimin terbiasa bersedekah ketika mau masuk bulan Ramadan, mengeluarkan zakat malnya. Jadi itu yang hartanya sudah lebih dari nisabnya, sudah masuk hisabnya lebih sekian puluh juta, itu wajib dikeluarkan Pak. Wajib dikeluarkan. Dan sekali lagi saya sampaikan, sedekah itu bukan soal kaya dan miskin, bukan Pak. Sedekah itu soal iman. Karena kata Nabi SAW, tidak akan pernah sedekah itu memiskinkan seorang manusia. Antum cek Pak, dari dulu sampai kiamat nanti kurang 2 hari Pak, gak akan ada manusia miskin karena sedekah, gak ada. Sedekah itu tidak akan pernah memiskinkan. Makanya kata guru kami, sedekah itu bukan soal dia berkali-kali lipat kembali atau tidak, bukan. Sedekah itu soal iman. Kita yakin gak sedekah kita ini karena Allah? Makanya kalau masuk bulan Ramadan, murid-murid kami, santri kami, Ustaz, biasanya nanya, Ustaz, butuhnya apa? Yang nanya itu Pak, mohon maaf kali. Yang nanya itu rata-rata pekerjaannya syariawan biasa. Gajinya itu sekitar 5-6 juta, tapi sedekah bulanannya gak pernah hilang. Saya sampai bilang, antum gak usah sedekah lagi, antum fokus saja sama anak pendidikan. Gak apa-apa Ustaz, saya lebih tenang ketika uang saya dipegang oleh orang solih, karena uangnya nanti akan dipakai untuk kaum muslimin. Sedekah, tanya DKM butuhnya apa, kebutuhannya apa, kita penuhi, insya Allah akan jadi jariah. Bayangkan setiap nanti kipas dan AC itu berputar dan menghasilkan rasa nyaman, yang sholatnya nyaman, kita mendapatkan pahala sholat padahal kita nggak sholat. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pahala double di waktu yang sama? Antum sholat tarawih aja, kita sholat tarawih aja udah lemes 11 rakaat.
Gak mungkin kita bisa sholat sebagaimana tarawihnya para sahabat. Tapi karena antum wakaf buat AC, buat masjid, dan yang sholat merasa nyaman, maka kita mendapatkan pahala sholat tarawih sebagaimana yang merasa nyaman dengan AC dan kipasnya. Misalnya ada 30 ibu-ibu yang merasa nyaman karena AC dan kipasnya, di saat yang sama kita mendapatkan pahala sholat tarawih 30 orang, padahal yang sholat kita doang, Pak. Gak bisa lagi kecuali saat momen-momen Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini buka amal-amal terbaik kita, sedekah. Lakukan yang terbaik. Yang keempat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, setelah puasa sunnah, tilawah Al-Quran, bersedekah, yang keempat adalah membersihkan hati. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan semua dosa manusia kecuali dua kelompok manusia. Yang pertama, manusia yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan apa? Kesyirikan besar, tapi yang kecil tidak menutup kemungkinan ketika yang kecil tidak dimintakan ampun. Yang besar tidak percaya kepada apa? Takhayul, kepada dukun, kepada hal-hal yang memang dikeramatkan tidak sesuai syariat. Yang kecil itu apa? Yang kecil itu beramal bukan karena Allah. Padahal puasa itu, Pak, mengajarkan kita supaya kita betul-betul melakukan ibadah karena Allah. Makanya kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu balasannya, kalau sholat ada balasannya nggak, Pak? Balasannya di hadis apa Pak? Sholat, Pak? Kalau sholat sendiri balasannya berapa, Pak? 1, kalau sholat jamaah 27. Walaupun sholat adalah ibadah tertinggi, balasannya disebut. Betul? Disebut. Tapi puasa, kata Allah, aku yang akan balas. Itu maksudnya apa? Nilai tersirat dari puasa itu adalah kita harus punya hubungan langsung secara sembunyi-sembunyi pada Allah. Jadi kalau punya amal itu, Pak, usahakan punya satu amal yang kita sembunyikan. Salah satunya puasa. Puasa gak akan ada yang tahu kita puasa. Kalau sholat terlihat, haji terlihat, tilawah terlihat, puasa tidak terlihat. Maka yang keempat, amal yang kita harus persiapkan ketika masuk bulan Ramadan adalah membersihkan hati kita. Makanya ada tradisi mau masuk bulan Ramadan, walaupun memang gak dilakukan Nabi, tapi itu bagus. Apa? Kita saling bermaaf-maafan. Maafin ya yang menyakiti kita, walaupun menyakitkan, maaf. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan sampaikan orang yang mencaciku, biarkan aku mencintai mereka semua tanpa alasan. Jadi kalau ada orang datang, Pak, antum ini diomongin loh Pak sama itu, jangan kasih tahu saya, biarin saya itu menyayangi semuanya. Maafin yang menyakiti kita, yang ngomongin kita, yang punya hutang sama kita. Maafin yang punya hutang dengan kita. Maafin, tapi tetap tagih, Pak. Tetap tagih, namanya hutang, ya. Justru kita menagih hutang itu membantu dia supaya hisabnya mudah. Tapi kita maafkan, mungkin telat, sudah 1 tahun, 2 tahun. Kita maafkan, kita sampaikan baik-baik. Suami minta maaf sama istrinya, mungkin dalam 1 tahun ini banyak kata-kata kasar yang tidak layak. Istri minta maaf sama suaminya, mungkin dalam 1 tahun ini banyak pelayanan yang mungkin kata-kata kasar. Mungkin sering tidak bersyukur. Orang tua minta maaf sama anaknya, gak apa-apa Pak, Bu. Orang tua minta maaf sama anak itu bukan hal yang jelek. Untuk menunjukkan kalau yang salah memang salah. Jangan lantas ketika kita sebagai orang tua setiap anak salah, mau benar mau salah kita omelin. Jangan. Kita didik anak kita yang salah tetap salah. Supaya anak kita terbiasa meminta maaf atas kesalahan. Sehingga kita ketika memasuki bulan Ramadan betul-betul dalam keadaan yang siap ruhaninya, siap jasmaninya, siap akalnya, siap hatinya. Nanti nggak ada lagi ceritanya masuk Ramadan dia lemes. Masuk Ramadan tarawih, semangatnya ini cuma seminggu aja di awal.
Mudah-mudahan nanti insya Allah ini At-Taubah nanti sampai malam takbiran penuhnya ini sampai luar komplek. Bukan hanya sampai luar masjid, sampai luar komplek. Sedih kita Pak kalau melihat masjid itu ramenya itu biasanya hanya 3. Saya pernah suatu ketika itu tidak sengaja sholat di satu masjid di malam keempat. Pas sholat tarawih itu masjidnya megah sekali di pinggir jalan. Yang sholat hanya 2 saf. Sedih sekali. Saat dilihat uang kasnya itu, masya Allah, uang kasnya itu tersisa sampai 200 juta. Tapi yang sholat sampai 2 saf saja. Sedikit banget. Sedih Pak, kita sebagai dai itu kalau melihat masjid sepi itu sedih. Makanya tadi pas saya datang ke sini, ngelihat anak-anak penuh di teras itu, masya Allah. Semangat kita Pak. Ngelihat ibu-ibunya, ngelihat bapak-bapaknya sudah terasa itu bahagia sekali. Maka sama-sama ayo kita makmurkan masjid kita ingatkan saudara kita, tetangga-tangga kita supaya kita penuhi rumah Allah. Kita penuhi masjid-masjid Allah. Kalau tidak sempat di sini, silakan di masjid kantornya. Mulai buat target hataman. Guru kami Syekh Hamid Agam Al-Bukhari, pengajar hadis di Masjid Nabawi. Ketika pulang, ada satu masjid di Riyadh. Itu masjid terbesar ketiga setelah Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, itu masjid terbesar ketiga. Namanya Masjid Aisyah Ar-Raji. Punya pengusaha namanya Syekh Sulaiman Ar-Raji, yang bank syariah terbesar di dunia. Dia bangun satu masjid, diwakafkan atas nama ibunya. Setiap bulan Ramadan, kata guru kami, itu masya Allah Pak, masjidnya fasilitas penuh. Mau yang itikaf dari malam pertama sampai malam terakhir sudah disiapkan tempat istirahatnya. Buka puasanya Pak, masya Allah Pak. Buka puasanya masya Allah. Bahkan dia menyiapkan sampai akhir Syawal. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir Syawal untuk persiapan puasa Syawal. Jadi kita sebagai keluarga buat programnya Pak. Program khataman keluarga. Didik anak-anak kita. Nah, nanti kamu kalau khatam, kalau tarawihnya nggak bolong, Umi Abi kasih hadiah. Jadi jangan hanya dikasih hadiah kosong Pak. Setiap akhir Ramadan dikasih hadiah 50, 100 banyak. Jangan dikasih hadiah kosong. Mulai didik. Nanti kalau puasanya penuh, tilawahnya khatam, tarawihnya nggak bolong, Umi Abi kasih hadiah. Gak mesti anak kecil itu gak mesti hadiah mewah Pak. Yang penting kesannya hadiah, saya sudah senang. Anak kami usia 3 tahun, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari usia sebelum 2 tahun, setiap masuk masjid itu sudah tidak bercanda. Salah satunya apa? Kami kasih hadiah. Nah, nanti kalau sholatnya tidak bercanda, Abah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya sepedahan bareng Abah keliling lapangan. Senang dia Pak. Sepedahan sama bapaknya keliling lapangan. Nanti kalau nggak bercanda, Abah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Kita nangkep kodok. Udah senang dia Pak. Yang penting kesannya hadiah, dia main sama bapaknya. Dan itu sampai saat ini. Nah, nanti kalau kamu sudah selesai hafalan Al-Fatihahnya, Abah kasih hadiah. Hadiahnya apa Abah? Nanti Abah kasih hadiah beli pasir mainan. Simpel-simpel aja. Tapi dia senang. Ya. Jadi gak perlu gede-gede. Gak perlu nanti dikasih hadiah HP segala macam. Ya. Yang penting tagline-nya hadiah, anak kita sudah senang. Buat programnya. Nah, bapak juga buat program buat istrinya. Nanti kalau mama khatam Al-Quran 3 kali, bapak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Mama mau minta apa? Sebutin, berlian Pak. Terus kata bapaknya, mending gak usah khatam. Udah khatamnya nanti aja. Tapi yang biasa saja, ya, yang biasa aja. Mintanya yang tidak memberatkan.
Oh, nggak usah gede-gede Pak. Nanti Mama mintanya kalau ada rezeki akhir tahun kita bisa umroh sekeluarga. Simpel-simpel saja. Jadi bapak mulai mendidik istri juga. Ustaz, anak dididik orang tuanya, istrinya dikasih hadiah sama suaminya yang kasih hadiah siapa Ustaz? Siapa yang kasih hadiah Pak? Allah Subhanahu wa taala, jangan ustaznya. Allah Subhanahu wa taala. Memang jadi laki-laki itu Masya Allah Pak. Setiap tetes keringatnya itu nilainya jihad Pak. Nilainya jihad. Antum capek dalam cari nafkah, lalu makan kenyang dengan hasil kerjanya, semua dosanya diampuni. Semua dosa diampuni. Saking pentingnya atau capeknya seorang suami. Jadi memang kalau jadi laki-laki Pak harus kuat. Nggak boleh cengeng Pak. Ya. Nggak boleh banyak keluh. Memang laki-laki itu diciptakan harus capek, lebih capek daripada istrinya. Nah, barulah dengan itu kita dapat merasakan keberkahan Ramadan. Ya. Dengan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Baik, kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yang kita panjatkan tahun lalu supaya kita disampaikan di Ramadan tahun ini, dan kita panjatkan doa kita dari mulai Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Insyaallah sebentar lagi doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan beriman, dan kita pun nanti keluar bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa itu buat orang yang beriman agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tuhan dia mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Tuhan dia mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita semua dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bil barakatil Quran, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبنا وباركنا رمضان وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi
Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, silakan ke lokasi masing-masing. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ingin menjemur kapal panjang, sebaiknya di Pulau Bali. Insya Allah jika ada panjang kita akan berjumpa kembali. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.